saya masih aktif bekerja sebagai seorang dokter spesialis anestesi di rumah sakit swasta di Kota Tangerang ya. Dan hari ini, tahun ini adalah tahun ke-15 saya mengkonsumsi produk Nutrition Life, Bapak Ibu, dan 15 tahun ini adalah 15 tahun terbaik dalam hidup saya, di mana saya bisa mendapatkan tubuh yang lebih sehat, bugar, ya, dengan pikiran-pikiran positif, dan di tengah komunitas-komunitas yang positif. Oke, saya minta tolong untuk langsung share screen saja, Dokter Lia. Dari saya share-nya dok. Oh ya, kalau gitu dari saya biar lebih ini ya. Oke. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin tahu dulu apakah slide saya ini cukup terlihat dengan jelas ya. Kalau terlihat jelas, Jelas dok. mohon ya, jelas ya, Bapak Ibu ya. Oke ya. Dan topik kita hari ini adalah mengapa perlu menjaga kolagen tubuh kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi hampir setiap hari kita udah dengar tuh kolagen, kolagen, kolagen ya. Ada suplemen kolagen, ada kolagen dalam tubuh kita, terutama yang lagi populer sekarang itu adalah bagaimana menjaga kadar kolagen di kulit kita supaya kita tidak gampang keriput atau kita tidak gampang kelihatan tua, sehingga kita kelihatan bisa lebih muda dari usianya ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang akan saya sampaikan di sini adalah kolagen itu bukan hanya sekedar adanya di kulit. Jadi kolagen itu ternyata adalah suatu jenis senyawa yang luar biasa, Bapak Ibu, yang berada di dalam tubuh kita, yang mulai ada di dalam tubuh kita sejak kita lahir ya. Jadi sejak kita lahir, tubuh kita itu berkelimpahan dengan yang namanya kolagen ya. Dan ternyata mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari luar ke dalam, dari kulit sampai ke organ-organ dalam kita punya struktur organ-organ yang dibangun dengan struktur kolagen yang kokoh ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga saya akan menjelaskan sekilas nanti betapa pentingnya asupan kolagen untuk tubuh kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya bersama 8 orang teman saat ini tergabung dalam Wellness Ambassador PT Herbalife Indonesia, dan kami bersama-sama memiliki tugas untuk menyampaikan atau melakukan kampanye hidup sehat dengan melalui Zoom ataupun melalui event-event offline ya. Dan satu hal yang sangat sering kita sampaikan ya Bapak Ibu, yaitu kampanye PT Herbalife Indonesia saat ini adalah minum shake 2 kali sehari ya. Yang sudah minum shake 2 kali sehari, ketik angka 2 di kolom chat. Coba saya mau lihat ya. Yang belum yang belum minum shake 2 kali sehari, saya doakan supaya besok order ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, oke, semua sudah minum shake. Waduh. Ya. Waduh, ada yang 2.222 kali. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah saya. Saya mengenal produk Nutrition Herbalife itu sejak zaman waktu mulai pendidikan dokter ahli, Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2009 saya kenal produk ini, dan produk ini bukan produk yang mudah untuk saya terima sebenarnya, tetapi melalui proses panjang Bapak Ibu ya. Namanya juga dokter, nggak gampang percaya, harus lihat dulu sumbernya atau jurnal-jurnal ilmiahnya ya, dasar penelitiannya apa, kemudian beberapa dokter yang tergabung di Herbalife itu saya baca dulu penelitiannya, kemudian saya yakin bahwa ini adalah produk nutrisi terbaik Bapak Ibu ya. Nah, latar belakang saya adalah seorang dokter anestesi yang bekerja di bidang critical care atau penyakit kritis dan emergensi ya. Jadi bagian saya kalau di rumah sakit itu bagian yang paling akhir ya, yang paling gawat. Pasien saya itu gawat-gawat sebenarnya Bapak Ibu ya. Pasien saya nggak ada yang gatal-gatal ya, batuk pilek nggak ada, beringus nggak ada ya. Pasien saya itu ya gagal napas ya, gagal jantung ya, gagal ginjal seperti itu, yang sudah dekat-dekat ya. Nah, apa makna dari apa yang
saya sampaikan ini ternyata bahwa dengan memperbaiki kualitas nutrisi yang kita konsumsi setiap hari, kita bisa jauh dari yang namanya penyakit-penyakit kritis, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak orang tidak paham, tetapi dengan bahasa yang mudah, saya mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa peliharalah kesehatan kita sebelum sakit. Oke, berikutnya. Nah, oke. Ini adalah keluarga saya, Bapak Ibu. Saya punya satu istri dan dua orang anak. Ya, ini adalah foto tahun 2011. Ya, cukup lama. Dan foto ini sudah berubah, Bapak Ibu. Tetapi saya senang foto ini karena ini adalah foto di mana kami bisa liburan bersama-sama satu keluarga yang difasilitasi oleh Herbalife. Oke. Nah, ini adalah sponsor saya, Bapak Ibu. Saya mengenal produk nutrisi ini bukan dari teman saya seorang dokter, tetapi seorang karyawan swasta namanya Pak Ade Chandra dan Ibu Atit Mardius. Ya, beliau adalah orang-orang yang tidak punya latar belakang medis sama sekali, tetapi datang ke rumah kami, hadir, memperkenalkan produk, mengajarkan kami cara pola makan sehat dan lifestyle yang lebih baik. Kemudian itulah kami sekarang, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi saya. Apa itu kolagen? Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang kolagen, kita bicara dulu tentang definisi, ya. Apa itu kolagen, Bapak Ibu? Dan mengapa kolagen memainkan peran penting dalam kehidupan kita? Ya, Bapak Ibu, kolagen itu adalah unsur utama atau senyawa utama yang menyusun struktur tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kolagen ini ada di mana-mana, Bapak Ibu. Ya, memang terbanyak ada di kulit. Nah, tetapi bukan hanya di kulit, di tulang pun ada kolagen. Di otot kita ada jaringan apa namanya serat-serat kolagen, ya. Tendon ada serat kolagen, ligamen, ya. Bahkan pembuluh darah kita elastisitasnya itu pun ditentukan bukan hanya dari nitrate oxide yang ada dalam pembuluh darah, tetapi juga jaringan kolagen yang ada di serat yang ada di dalam pembuluh darah. Itu menentukan sekali elastisitas dari pembuluh darah kita. Kemudian di kornea mata, ya, kornea mata kita itu ada kolagennya, bahkan di belakang mata namanya humor vitreus, ya, humor vitreus itu pun ada jaringan kolagen di situ, dan ternyata kualitas kolagen yang baik akan mempengaruhi penglihatan kita, ya. Tenggorokan juga, ini tulang-tulang yang ada di tenggorokan, kerongkongan itu semua ada jaringan-jaringan kolagennya, dan itulah semua yang harus kita suplai, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memperhatikan asupan kolagen bukan hanya kinclong cantik kelihatan, tetapi bukan hanya indah dari luar, tetapi harus indah dari dalam dan kokoh dari dalam. Oke. Nah, berikutnya ini, kolagen adalah protein yang berlimpah dalam tubuh manusia. Jadi sangat banyak kolagen, Bapak Ibu, di dalam tubuh kita. Sepertiga protein dalam tubuh kita itu adalah kolagen. Jadi sepertiga. Jadi hanya satu macam protein kolagen, ya, dalam tubuh kita itu sudah mengambil sepertiga porsi, ya. 19 yang lainnya dibagi di 66%, ya. Jadi luar biasa banyaknya kolagen dalam tubuh kita, dan sejak dari anak-anak, kanak-kanak kita punya jaringan kolagen, Bapak Ibu, dan kolagen ini disintesa sendiri oleh tubuh kita pada waktu kecil. Kemudian seiring dengan pertambahan usia, kadar kolagen dalam tubuh kita mulai kurang, Bapak Ibu, mulai menurun, ya. Dan menurun itu degradasinya lebih cepat daripada pembentukannya. Nah, ini penting untuk dipahami, Bapak Ibu, bahwa seiring dengan pertambahan usia, degradasi dari atau penghancuran jaringan kolagen dalam tubuh kita lebih cepat dari pembentukannya kembali. Makin tua usia, makin cepat turun, tapi makin lambat untuk naik, Bapak Ibu. Nah, sebentar kita akan cari tahu bagaimana sih sebenarnya membentuk kolagen dalam tubuh kita itu mengimbangi usia, ya. Usia boleh turun, tetapi komposisi dan kekokohan jaringan kolagen di tubuh kita harus tetap kuat, ya. Nah, kolagen dalam tubuh kita akan berkurang mulai usia 20-an tahun, Bapak Ibu, ya. Teori sebelumnya mengatakan 30-an tahun. Ternyata yang terbaru sudah dibilang 20 tahun sudah berkurang tuh, ya. Jadi
hati-hati Bapak Ibu, di usia 20 tahun kolagen sudah mulai berkurang dalam tubuh kita. Maknanya apa? Di saat itulah mulai ada wajar gangguan kesehatan mulai terjadi ya. Mulai gampang capek, gampang lelah gitu ya. Kemudian gampang baper ya. Itu gampang baper juga ternyata ada pengaruh kolagen ya. Nah, ini Bapak Ibu. Berkurangnya berapa banyak? 1,5% per tahun sejak usia 20-an. Coba kita hitung Bapak Ibu. Umur 50 tahun, umur 50 tahun berarti terjadi penambahan 30 tahun dari usia 20. Berarti berapa tuh? 30 dikali 1,5% berarti berkurang 45% Bapak Ibu. Luar biasa banyaknya ya, kalau misalnya di toko baju diskon 45% tuh bajunya udah gimana ya gitu ya. Bukan baju yang bagus lagi kalau di toko baju di diskon 45%. Nah, jadi semakin bertambah usia akan semakin banyak kolagen yang turun. Kenapa? Karena degradasinya lebih cepat daripada pembentukannya. Nah, sehingga kita harus paham pembentukan itu harus kita suplai setiap hari, ya. Pembentukan itu harus diiringi dengan asupan kolagen dari luar, ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, di ilustrasi ini, ya, pada waktu usia 20 tahun ini adalah puncak kebugaran kita. Ya, 40 tahun adalah usia peralihan, Bapak Ibu. Usia peralihan. Setelah usia 40 tahun, masuk ke 45, 50 tahun, itu posisi tubuh, ya. Tadi saya sudah cerita bahwa kolagen banyak di otot dan tulang, maka di usia 45 sudah mulai condong sedikit posisi berdiri, Bapak Ibu, ya. 65 agak condong lagi ya. 70 lebih condong lagi ya, agak membungkuk. Kenapa? Karena struktur kolagen di dalam tubuh kita sudah mulai menipis dari hari ke hari sedikit demi sedikit ya. Nah, untuk mengimbangi itu harus ada asupan kolagen setiap hari Bapak Ibu. Berapa banyak? Ya, berapa banyak? Itu berkisar 1,5 sampai 15 gram per harinya. Ya, kalau produk kolagen kita satu skupnya itu dua skupnya itu adalah 5 gram ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau misalnya umur 20-an boleh satu skup ya sudah dapat 2,5 gram ya. Makin bertambah usia makin tinggi, bahkan bisa dianjurkannya itu bisa sampai 15 gram per hari, atau konsumsi kolagen dari Nutrisi Herbalife itu bisa sampai 3 kali sehari ya. Nah, tubuh yang kekurangan kolagen akan mempengaruhi banyak bagian tubuh yang lain. Ini saling mengait, Bapak Ibu ya. Seperti pembuluh darah yang kaku karena kurangnya apa namanya jaringan kolagen di dalam pembuluh darah, itu mempengaruhi tekanan darah, aliran darah, fungsi pernapasan, itu banyak sekali. Sehingga banyak problem muncul kadang-kadang dicari secara laboratorium nggak ketemu ini nggak ketemu itu, ternyata kadar kolagennya yang mulai mulai berkurang. Oh iya, satu hal yang Bapak Ibu teman-teman perlu ketahui, tidak ada pemeriksaan laboratorium yang bisa mengetahui berapa kadar kolagen tubuh kita. Ya, yang bisa kita ketahui adalah kolagen tubuh ini mulai berkurang pada saat mulai ada muncul gejala gangguan kesehatan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya. Ada 7 manfaat besar kolagen. Ya, yang pertama adalah di kulit, tulang, sendi, otot, di jantung ya. Di jantung, Bapak Ibu ingat di jantung kita ada kolagen. Kemudian di rambut, kuku itu juga ada jaringan kolagen, dan pengelolaan berat badan ya. Ya. 7 manfaat terbesar. Nah, kulit kita tahu menempati posisi pertama. Kenapa? Karena kolagen di kulit adalah menempati porsi terbesar dalam tubuh kita ya. Ada yang bilang, ada buku bilang 70%, ada yang bilang 80% ya. Oke, nah bagaimana sih di kulit, kolagen di kulit? Seiring dengan pertambah usia, tubuh memproduksi kolagen lebih sedikit, sehingga kulit gampang kering Bapak Ibu ya. Kulit gampang kering dan gampang berkerut. Ya, kenapa? Karena strukturnya sudah tidak kokoh lagi. Sudah tidak kokoh lagi. Bagaikan baju yang baru dijemur tidak disetrika, kusut gitu ya. Nah, kalau ada banyak struktur kolagen di bawah kulit, ya pada usia muda ataukah dengan asupan kolagen yang cukup, maka itu seperti baju yang baru habis disetrika, tegang lagi kembali gitu ya. Nah, berbicara tegang-tegang, banyak ketegangan yang bisa muncul dengan suplai kolagen yang cukup ya. Banyak di antara kita yang sudah paham, yang belum paham tanya sama yang paham ya.
Oke, Bapak Ibu. Nah, dengan penambahan suplemen kolagen didapatkan perbaikan elastisitas kulit, kelembaban kulit, dan berkurangnya kekasaran kulit. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Khusus kulit kita aja banyak sekali peranannya. Kita dapatkan elastisitasnya lebih bagus, kelembabannya lebih bagus ya, dan kulit tidak mudah kasar ya. Apa sih pentingnya elastisitas kulit? Bapak Ibu, dengan kulit yang elastis, maka cedera tubuh kita dengan gesekan mekanik itu lebih apa ya, lebih minim menimbulkan kerusakan dibandingkan kulit yang tidak elastis gitu ya. Jadi kalau kulitnya elastis itu apa namanya, lebih gampang, yang tidak elastis lebih gampang cedera daripada kulit yang elastis ya. Dan pada waktu eh, pemulihan luka, misalnya terjadilah sayatan atau luka, kemudian dilakukan terapi atau pengobatan, maka pemulihan luka pada kulit yang elastis lebih gampang daripada kulit yang berkerut, Bapak Ibu ya. Seperti di tempat saya bekerja itu, di apa namanya, kalau saya memperhatikan orang yang kulitnya berkerut itu penyembuhan lukanya itu 2 kali lipat lebih lama daripada orang yang kulitnya masih elastis ya. Oke, bagaimana dengan di tulang? Tulang Bapak Ibu dibuat dari kolagen dan membantu memberi struktur dan kekuatan. Jadi makin bagus kadar kolagen tubuh kita, makin kuat struktur tulang kita, Bapak Ibu. Makin kokoh dan kuat tulang kita. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu, tulang-tulang akan kehilangan massa dan kepadatannya seiring dengan pertambahan usia. Nah, jadi teman-teman mungkin sering tuh mengukur kepadatan tulang. Kok lama banget naiknya dokter ya? Kok nggak mau naik? Mau naik 0,1 aja butuh waktu beberapa bulan ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena memang pada waktu dengan pertambahan usia, massa tulang itu lebih cepat susut, kepadatan tulang lebih cepat susut daripada memadat gitu ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa yang membentuk struktur tulang itu 10% adalah kolagen, Bapak Ibu. Oh, maaf, bukan 10%, yang 40% adalah kolagen. Ada yang bilang begini, eh, kan bagus tuh kalau susu tinggi kalsium gitu ya. Nah, supaya tulangnya kokoh. Ternyata Bapak Ibu dilakukan penelitian ya, ada beberapa jurnal yang sudah saya baca itu sehubungan dengan kepadatan tulang. Orang yang hanya mengkonsumsi kalsium saja dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi kalsium ditambah dengan kolagen, maka lebih cepat kenaikan massa tulangnya orang yang mengkonsumsi kalsium ditambah dengan kolagen dibandingkan yang hanya kalsium saja, Bapak Ibu. Loh, dari mana dapat kalsium? Banyak Bapak Ibu. Dari shake ada, ya. Dari multivitamin ada. Itu aja shake multivitamin dipadukan dengan kolagen cukup bagus untuk memelihara kesehatan tulang kita. Oke. Nah, bahkan dengan kepadatan tulang yang bagus, ya, itu sangat mudah kita terhindar dari masalah-masalah tulang seperti nyeri tulang, ya, rasa tidak enak di tulang, ngilu-ngilu di tulang seperti itu ya. Kadang-kadang bukan hanya sekedar masalah penyakit, tetapi kadang-kadang malah diperiksa ini kok nggak ada penyakitnya. Ternyata yang lupa kita pahami bahwa tulang itu ada struktur yang membentuk, yaitu kalsium dan kolagen yang bisa kita dapat dari shake dan kolagen ya. Oke, bagaimana dengan sendi? Kolagen membantu integritas tulang rawan. Jadi antar tulang itu Bapak Ibu, lapisan ujung dari tulang yang bertemu begini itu ada namanya tulang rawan. Dan itu juga dibentuk oleh jaringan kolagen yang bisa diperbaiki dengan asupan kolagen yang cukup ya. Kemudian otot mengandung lebih dari 10% kolagen Bapak Ibu. Teman-teman pria yang ingin nge-gym kemudian badannya berotot, jangan lupa asupan kolagen Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kolagen itu merangsang pertumbuhan otot setelah berolahraga. Ya, jadi kalau misalnya habis olahraga, jangan lupa tuh shake, PPP, kolagen menjadi asupan harian kita, asupan rutin setelah berolahraga untuk teman-teman yang mau bulking ya, mau bertambah massa ototnya ada lebih bagus gitu ya.
Jadi jangan banyak orang yang melupakan kolagen Bapak Ibu ya, tetapi ternyata kolagen itu punya peranan 10% meningkatkan massa otot. Oke, berikutnya jantung dan pembuluh darah. Kolagen memberi struktur pada arteri. Jadi arteri itu pembuluh darah yang besar dan kuat, Bapak Ibu, yang keluar dari jantung. Pembuluh darah yang keluar dari jantung itu namanya arteri dan strukturnya tebal dan kokoh ya, dan dia butuh elastisitas yang bagus ya. Jadi kenapa dia butuh elastisitas yang bagus? Karena dialah yang membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Dialah yang membawa darah yang dilalui oleh darah yang mengangkut nutrisi, mengangkut oksigen, mengangkut hormon ya ke seluruh tubuh. Sehingga struktur arteri harus bagus. Ya, ya. Kemudian dengan mengkonsumsi kolagen setiap hari akan memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Dan luar biasanya Bapak Ibu, di kolagen kita ya, kolagen dari perusahaan kita itu mengandung koenzim Q10 yaitu antioksidan yang bagus untuk jantung dan pembuluh darah gitu ya. Nah, apakah koenzim Q10 ini hanya di jantung pembuluh darah? Enggak. Di kulit juga dia berperan ya, di berbagai organ tubuh juga dia berperan, tetapi ternyata koenzim Q10 yang ada di produk nutrisi kita ini ya, yang ada di sini itu juga bagus untuk kesehatan jantung. Dia juga antioksidan untuk kesehatan jantung. Apa sih antioksidan? Kenapa sih harus ada antioksidan yang bagus untuk jantung? Bapak Ibu, yang namanya radikal bebas tidak pernah bisa kita hindari. Ya, yang namanya radikal bebas ada di sekeliling kita dan itu akan masuk ke dalam tubuh kita atau kata kita terpapar dengan apa namanya cikal bakal radikal bebas sehingga tidak peduli dia datang atau tidak tubuh kita harus dilindungi dengan antioksidan. Jadi radikal bebas bisa dilawan dengan antioksidan. Ya, radikal bebas itu adalah biang kerok penyakit gangguan kesehatan Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Bagaimana dengan rambut dan kuku? Mengkonsumsi kolagen membuat rambut dan kuku lebih kuat dan lebih sehat. Yang kukunya gampang rusak, rambutnya gampang rontok, ya. Kecuali memang udah botak permanen, ya. Saya kadang-kadang ada melihat beberapa teman, ya. Aduh, kalau kepalanya udah botak peluntur, saya malu berbicara tentang ini ya. Kenapa? Karena sebenarnya akar rambutnya udah nggak ada ya, jadi udah agak susah tumbuh ya. Tetapi untuk Bapak Ibu teman-teman yang rambutnya masih kuat, masih ada akar rambutnya itu akan jauh lebih kokoh dengan konsumsi kolagen setiap hari. Jadi bukan hanya sampo yang diperbaiki Bapak Ibu, tapi akar rambutnya juga ya atau struktur di dalam rambutnya juga. Nah, ternyata Bapak Ibu, kolagen juga membantu mendukung program pengelolaan berat badan. Untuk naik berat badan, tadi saya sudah jelaskan, menaikkan massa otot. Tapi untuk turun berat badan, ternyata Bapak Ibu, dia berperan untuk dalam hal memperbaiki kinerja jantung, sehingga intake oksigen kita lebih bagus. Ya, kenapa perlu intake oksigen yang bagus? Karena oksigenlah yang membakar lemak, Bapak Ibu. Tanpa oksigen tidak akan terjadi pembakaran lemak. Tanpa napas yang bagus tidak akan terjadi pembakaran lemak. Sehingga kita butuh sekali yang namanya intake oksigen yang bagus ya dalam bentuk pernapasan yang bagus yang hanya bisa kita dapatkan kalau kita melakukan aktivitas fisik juga yang baik ya seperti rajin berolahraga. Nah, bagaimana mau berolahraga dengan baik kalau tulangnya nggak kuat, ototnya lemot gitu ya, sehingga untuk dapatkan kinerja organ secara keseluruhan untuk program pengendalian berat badan, saya sangat sarankan konsumsi kolagen setiap hari karena bisa untuk program naik dan program turun berat badan ya. Oke, berikutnya. Kualitas kolagen dipengaruhi oleh ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kualitas kolagen kita. Bisa cepat habis gitu ya dan bisa bertambah. Yang pertama adalah kekurangan nutrisi Bapak Ibu. Jangan salah Bapak Ibu, jangan hanya minum kolagen tapi nggak ada pola makan sehat yang lain ya makannya martabak, bakwan, macam-macam lah ya tetapi tidak ada asupan nutrisi yang seimbang ya hanya konsumsi yang penting saya minum kolagen. Jangan salah Bapak Ibu, kolagen adalah protein dan begitu kadar protein kita kurang maka protein kolagen yang Bapak Ibu minum akan diubah menjadi energi. Jadi tidak untuk memperbaiki struktur tubuh secara keseluruhan.
Kurang cairan Bapak Ibu, ini juga mempengaruhi, kurang cairan mempercepat penurunan jumlah kolagen tubuh. Ini kurang tidur. Kurang tidur Bapak Ibu itu akan menyebabkan aliran darah kita terganggu ya, secara emosional kita itu juga terganggu ya, terjadi pengeluaran hormon kortisol ataukah hormon degradasi protein yang cukup tinggi sehingga sangat mudah turun tuh kadar kolagen. Olahraga yang baik itu akan membentuk kolagen lebih bagus, tetapi malas berolahraga atau tidak pernah berolahraga sama sekali, itu akan menyebabkan turunnya kadar kolagen tubuh kita. Stres juga begitu ya, ini keluar hormon-hormon yang mempercepat degradasi dari kolagen tubuh. Genetik ya, hormon kondisi merokok Bapak Ibu, merokok ini adalah kita mengundang radikal bebas yang kita sengaja ya. Jadi bukan tidak sengaja, rokok itu untuk perokok aktif dia mengundang radikal bebas secara sengaja ya. Yang terpapar asap rokok itu adalah dia terkena radikal bebas secara tidak sengaja. Jadi Bapak Ibu, mari pelihara diri kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita dengan menghindari biang-biang radikal bebas. Oke. Kemudian faktor eksternal dari luar tubuh kita ya, itu paparan sinar matahari. Sinar ultraviolet itu sangat merusak kolagen Bapak Ibu. Sinar ultraviolet A akan merusak epidermis atau lapisan bagian atas kulit, dan sinar ultraviolet B akan merusak lapisan dermis, di mana di dermis ini ada kolagen ya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk paparan sinar matahari ini memang kita butuh perlindungan ya, seperti pakaian yang bagus ya, jangan terlalu tipis misalnya ya, sehingga ultraviolet itu masuk menembus tubuh kita gitu ya. Kemudian polusi udara, iklim, alergi. Nah, alergi ini Bapak Ibu proses alergi mengeluarkan hormon histamin, di mana histamin ini sangat merusak struktur kolagen tubuh kita ya. Apalagi orang alergi itu suka garuk-garuk. Proses tekanan pada waktu garukan itu juga mengganggu struktur kolagen di bawah kulit kita ya. Posisi tidur nih, posisi tidur yang saya baca yang tidak bagus untuk memperbaiki struktur kolagen tubuh kita adalah posisi tengkurap. Ya jarang sih ya orang tidur tengkurap ya. Itu bisa sesak napas ya. Kalau pakaian ini pakaian yang terlalu tipis di sini maksudnya, dan terpapar bahan kimia ini bisa menyebabkan paparan langsung ataupun paparan tidak langsung. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menjaga kualitas kolagen tubuh kita? Gampang. Asupan kolagen setiap hari disertai dengan pola makan nutrisi lengkap dan seimbang. Jadi bukti tidak dianjurkan mengkonsumsi kolagen tunggal, tetapi makan yang lain berantakan gitu ya. Tetapi jadi sangat saran saya tetap konsumsi shake minimal 2 kali sehari dan ditambah dengan suplementasi kolagen. Oke. Kemudian olahraga yang teratur, karena olahraga ini mengaktifkan hormon-hormon, kemudian memperlancar aliran darah untuk memperbaiki struktur kolagen di dalam tubuh kita. Ya, lifestyle ini menyangkut tadi aktivitas olahraga ya, merokok dan lain-lain. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup Bapak Ibu. Ya, istirahat yang cukup ini penting sekali. Kenapa? Karena ini kunci Bapak Ibu ya. Karena pembentukan struktur kolagen atau membangun kembali kolagen dalam tubuh kita itu terjadinya pada waktu kita istirahat, bukan pada waktu kita bergerak ya. Justru pada waktu kita istirahat. Makanya penting istirahat yang cukup untuk membuat wajah kita lebih fresh ya, tubuh kita lebih fit, lebih bugar ya. Seperti misalnya kalau habis olahraga kita istirahat dulu, kalau bisa tidur, kemudian bangun pagi itu kita udah fresh, bugar ya teman-teman. Kenapa? Karena kolagennya udah terbentuk kembali tuh. Ya. Oke, berikutnya. Siapa saja yang perlu menjaga kolagen tetap sehat? Nah, semuanya Bapak Ibu ya. Pria, wanita, usia berapapun, mau dia olahraga aktif atau tidak olahraga aktif. Ya. Teman-teman, kebanyakan yang dari 6 ini yang minum kolagen apa nih? Wanita Bapak Ibu ya. Padahal Bapak Ibu pria pun butuh kolagen ya, mau membentuk ototnya ya. Laki-laki juga pengen kulitnya kencang dan yang lain juga kencang gitu ya. Kemudian aktif berolahraga, ada yang bilang begini, saya kan olahraga nggak perlu suplemen. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya.
Kalau misalnya Bapak Ibu ketemu dengan orang yang aktif berolahraga tapi tubuhnya itu ya apa namanya tidak menampakkan olahragawan, maka kemungkinan besar asupan kolagennya tidak cukup. Oke, orang yang sibuk ya seperti saya misalnya ya pagi sampai ke malam itu kerjanya di rumah sakit, habis itu bawa meet, Zoom lagi, itu saya butuh suplemen kolagen Bapak Ibu ya. Ya, kalau enggak ada kolagen itu senyum saya sudah begini. Oh, gitu ya. Oke, apalagi lanjut usia. Kita tahu bahwa usia tua degradasi kolagen lebih cepat daripada pembentukan. Oke, berikutnya. Nah, konsumsi kolagen plus powder itu di nutrisi ini ataukah produk ini adalah tanpa pewarna buatan, ya. Pada waktu kita konsumsi boleh dicampur dengan teh, ya, bisa dicampur dengan aloe, kemudian dicampur dengan shake. Boleh panas, boleh dingin, Bapak Ibu. Ya, jadi ini produk ini memang didesain memang memfasilitasi kenyamanan masing-masing. Ada yang senang panas, ada yang senang dingin. Ada yang senang tunggal, ada yang senang dicampur. Ada yang senang dicampur dengan buah, macam-macamnya. Boleh, Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Nah, kolagen ini bisa membantu melihara kesehatan kulit. Kenapa? Karena mengandung kolagen ikan terhidrolisis, Bapak Ibu. Ya, saya sempat mencari-cari dari mana aja sih kolagen sumbernya ya. Ternyata ada macam-macam Bapak Ibu. Ada dari porsin ya, sapi, atau dari bovin, atau dari daging dari hewan babi ya. Ada dari telur, ada dari ikan. Yang terpilah adalah ikan ya. Banyak alasan kenapa sih ikan, cuman saya tidak tahu apakah alasan ini memang menjadi apa namanya sebuah alasan sehingga produk nutrisi kita mengambilnya dari ikan. Tetapi ya di beberapa jurnal yang saya baca itu adalah kenapa diambil ikan yang terbaik itu karena menyangkut proses halal haram pengolahan Bapak Ibu ya. Itu penting sekali ya. Kenapa? Karena banyak sekali apa namanya eh, orang yang mempertanyakan, jangan-jangan itu sapinya dipotongnya dipenggal tanpa bismillah misalnya gitu ya. Apalagi kalau memang hewannya misalnya dari babi. Nah, seperti itu. Jadi ada juga yang dari ayam misalnya, jangan-jangan itu penyembelihannya tidak halal. Jadi menghindari itu semua, maka terpilihlah ikan Bapak Ibu ya. Oke, dan dia mengandung vitamin C Bapak Ibu. Kenapa penting menyertakan vitamin C di dalam kolagen? Karena ya vitamin C sangat besar peranannya menjaga integritas atau kekokohan jaringan kolagen supaya dia tagak berdiri begitu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setiap sajian mengandung 5 gram kolagen ikan terhidrolis. Jadi 2 sendok dapat 5 gram Bapak Ibu ya. Kemudian dianjurkan minimal sekali dalam sehari, boleh 2 kali, boleh 3 kali sesuai dengan kebutuhan ya. Ada banyak penelitian bahkan untuk kesehatan tulang dimintanya sampai 3 kali Bapak Ibu ya. Tetapi itu apa namanya akan saya sampaikan di lain waktu nanti. Oke, boleh dicampur air putih biasa atau dengan jus atau dengan teh, dengan aloe dan lain-lain. Boleh. Nah, Bapak Ibu, gaya hidup sehat untuk kolagen yang sehat itu adalah paduan yang saling tidak terpisahkan Bapak Ibu ya. Bukan aja saya mau sehat minum kolagen aja gitu ya. Nggak begitu, konsumsi kolagennya harus diimbangi dengan gaya hidup sehat. Pola makannya harus baik ya, kemudian lifestyle-nya juga harus bagus. Rajin berolahraga ya. Kenapa? Karena ini adalah eh, dua yang saling berhubungan gitu ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Nah, Bapak Ibu barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Memang waktu kita tidak banyak ya, tetapi sesi berikutnya kita akan isi dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke MC kita dulu, Mas Wasis. Silakan, Mas Wasis. Ya. Oke, terima kasih Dokter Muslim. Luar biasa materi malam ini teman-teman. Ternyata eh, kolagen itu nggak hanya di kulit ternyata ya. Semua fungsi dan sistem tubuh kita itu ada kolagennya. Tadi udah dikupas tuntas, dikupas detail banget sama Dokter Muslim ya. Dan teman-teman yang masih mau bertanya silahkan tulis di kolom Q&A ya. Nanti akan kami review pertanyaannya kepada Dokter Muslim. Mudah-mudahan nanti cukup ya, karena saya lihat tadi pertanyaannya banyak banget dokter. Ternyata yang banyak yang
memperhatikan kita malam ini. Oke, sebelum kita bahas tanya jawab, ya, saya mau menunjukkan nih teman-teman, ternyata kolagen bukan hanya untuk ibu-ibu ya dokter ya, bukan hanya untuk ibu-ibu, ternyata bukan hanya untuk kulit. Nah, saya pun juga butuh glowing dan kinclong dokter ya. Jadi malam ini saya akan praktek bikin bikin kolagen ya. Eh, saya siapkan dulu ya teman-teman. Saya pakai buah teman-teman ya. Ini ada buah melon sama buah semangka yang sudah saya potong-potong. Saya masukkan dulu di gelas ya, seperti ini. Nah, kemudian buah semangkanya juga saya masukkan sesuai dengan selera ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan air, boleh dicampur dengan aloe juga teman-teman ya, yang suka aloe mandarin, aloe mango gitu ya. Boleh dicampur dengan aloe. Kemudian, nah ini produk keren kita malam ini dokter. Teman-teman semua ya Bapak Ibu. Ini kolagen kita 5.000 ikan hidrolyze ya, luar biasa. 5.000 miligram ikan terhidrolisis ya, 5 gram teman-teman ya. Jadi ini vitamin C ada di sini, ada biotin juga ya. Jangan lupa takarannya 2 sendok. Satu ya, kemudian ya 2 sendok. Nggak usah lama-lama, kita aduk ya. Teman-teman yang ingin menambahkan aloe boleh ya, tambahkan aloe juga boleh. Jadi ini istilahnya saya bikinnya ini adalah kolagen buah gitu ya. Oke, nah kolagennya udah siap minum, langsung bisa diminum teman-teman. Oke, rasanya enak banget, mantap ya. Jangan lupa teman-teman dan Bapak Ibu semua setiap hari minum kolagen ya. Yang belum order silahkan order nanti ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan dok. Dokter, ini ada kurang lebih saya rekam tadi sekitar, wah banyak banget ya pertanyaannya yang muncul ya. Oke, saya bacakan dulu ya dok. Ini dari berapa dulu dok? 3 pertanyaan dulu ya dok ya. Ini dari Mas Denny Darmawan. Kebutuhan kolagen untuk orang yang obesitas itu apa berbeda dokter? Monggo dokter. Dok, masih di mute, Dok. Dok. Oh ya, oke. Jadi kebutuhan kolagen harian kita itu memang berbedaannya itu bukan di berat badan, tetapi lebih banyak pada usia, ya. Jadi pada usia muda itu lebih banyak apa namanya dengan 1 kali sehari cukup, ya. Kemudian bertambah usia bisa jadi 2 kali bahkan 3 kali pada misalnya usia 50-an, 60-an tahun, ya. Dan tergantung dari kebutuhannya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman ini Mas Denny Darmawan ini obesitas dan pengen turun berat badan sambil membentuk massa otot, di saat itulah dia kebutuhannya menjadi naik. Jadi bukan kebutuhan per kilogram berat badannya, tetapi kebutuhannya berdasarkan usia dan kebutuhan berdasarkan program gitu ya. Kalau untuk membentuk otot ya oke, naikkan ininya asupan kolagennya ya. Kemudian kalau misalnya pada kondisi-kondisi seperti gangguan kesehatan ringan itu tidak punya pengaruh gitu ya. Karena kolagen itu bukan dimaksudkan untuk terapi ya teman-teman. Jadi ingat kolagen itu bukan untuk terapi penyakit ini tetapi memperbaiki kebugaran tubuh supaya kita tetap sehat terhindar dari penyakit ya. Jangan sampai
pulang dari setelah acara ini, oh itu tuh yang stroke itu bagus tuh kolagen katanya gitu ya. Ya tidak seperti itu, tetapi kolagen itu digunakan untuk memperbaiki struktur tubuh secara keseluruhan, baik kulit, tulang, otot dan lain-lain, dan lebih cenderung pada pencegahan atau menjaga kebugaran kesehatan kita supaya kita tidak mudah sakit ya. Oke, itu aja barangkali Mas Wasisnya. Oke, terima kasih dokter. Jelas banget dokter. Jadi bukan melihat kondisinya saja, tapi kebutuhannya dokter ya, seperti itu. Oke, baik. Lanjut dokter, pertanyaan kedua. Kalau pada kondisi-kondisi tertentu dokter, misalkan ibu hamil, sakit-sakit tertentu, itu berapa konsumsi kolagennya dok? Itu pertanyaan kedua dari Mbak Sukma Dewi tadi. Silakan dokter. Ya, jadi kebutuhan kolagen pada wanita hamil ternyata ada ya. Ada. Jadi ternyata ibu hamil itu disarankan untuk tetap mengkonsumsi kolagen eh, dalam jumlah tertentu gitu ya. Nah, tetapi eh, produk nutrisi kita ini ya kolagennya itu memang didesain bukan untuk kelompok khusus seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak gitu ya. Tetapi kita bisa bantu ibu hamil mengkonsumsi kolagen dari sumber-sumber lain gitu ya. Seperti telur itu mengandung kolagen sedikit ya, kemudian dari sop tulang dari beberapa jenis hewan gitu ya. Itu juga bisa mengandung kolagen ya. Tetapi kalau kita mau cari kolagen dengan bioavailabilitas tertinggi, memang kolagen ikan terhidrolisat seperti yang ada di sini. Ya, punya bioavailabilitas yang terbaik gitu. Nah, tetapi kalau misalnya seorang ibu hamil pengen sekali mengkonsumsi kolagen, bapak ibu tersebut harus konsultasi ke dokter ya. Sebaiknya konsultasi ke dokter kandungannya dulu karena memang desain dari produk ini itu tidak untuk kelompok usia khusus, tetapi kelompok umum ya, seperti kita. Kenapa? Karena kondisi yang terjadi pada tubuh seorang ibu hamil itu agak berbeda dengan kondisi tubuh orang lain gitu ya. Jadi saran saya konsultasi dulu ke dokter ahli kandungannya ya. Nah, lanjut lagi. Oke, ya terima kasih banyak dokter. Ya ini pertanyaannya banyak banget, ada 56 pertanyaan dok. Ya, kita dikejar waktu dokter ya. Ini saya bacakan dua lagi ya dok. Ini Ya, ada dari Mbak Yulia. Kalau kulit kita sudah kering dan keriput, apakah elastisitas kulit itu bisa diperbaiki dengan vitamin dan kolagen, dokter? Mohon penjelasannya, dok. Terima kasih. ya. Oke, jadi kalau kulit keriput dan kering, ini tentu dua kondisi ini bisa terjadi pada dua keadaan ya. Kering keriput usia muda atau kering keriput usia tua ya. Kalau kering keriput usia tua itu memang biasa. Nah, kemudian kering keriput pada usia muda ini tidak biasa. Dan effortnya juga berbeda. Kalau pada usia tua itu butuh waktu yang lebih lama untuk memperbaiki kondisi keriputnya. Kemudian pada usia muda itu lebih mudah dan butuh waktu lebih pendek gitu ya. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa bukan berarti mengkonsumsi kolagen begitu saja. Oh, saya keriput nih, minum kolagen pasti besok langsung kinclong. Enggak begitu, teman-teman. Ini adalah satu rangkaian proses di mana konsumsi kolagen ini harus melibatkan pola makan yang seimbang dan pola makan sehat dan seimbang ya. Jadi harus konsumsi sarapan paginya juga harus nutrisinya yang baik ya, harus nutrisinya berkualitas, kemudian cukup serat ya, apalagi misalnya seperti vitamin mineral. Kemudian jumlah karbohidrat yang dikonsumsi juga harus cukup, jangan sampai nggak ada karbohidrat sama sekali, ataukah karbohidrat mulu, proteinnya kurang gitu ya, sehingga peranan suplemen kolagen itu menjadi tidak maksimal. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau pengen hasil maksimal dari konsumsi kolagen ya harus
harus diikutkan di dalam program pola makan sehat ya. Seperti misalnya pagi sarapannya shake, kemudian ada mix fiber dengan PPP di situ misalnya ya. Kemudian ada aloe dengan teh ya. Kemudian 1 gelas kolagen misalnya ya. Kemudian habis itu misalnya sore habis pulang dari kerja, kemudian olahraga, habis olahraga minum kolagen ya. Malam sebelum tidur kembali lagi minum shake, mixed fiber, PPP gitu ya. Seperti itu, teman-teman, supaya supaya kolagen ini dampaknya bisa maksimal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hanya minum kolagen, saya mau kolagennya aja deh ya. Bisa nggak? Bisa sih bisa, cuman butuh proses lebih lama gitu ya. Bisa butuh proses lebih panjang ya. Berapa waktunya saya tidak tahu, tetapi kalau misalnya kolagen dikonsumsi tapi nggak konsumsi makanan yang sehat yang lain, itu kolagen itu akan diubah Bapak Ibu menjadi energi karena dia adalah golongan protein gitu ya. Di mana protein dalam tubuh kita itu bisa diubah menjadi energi kalau misalnya sumber protein lain ataukah sumber karbohidrat atau lemaknya tidak cukup, sehingga dia akan diubah menjadi energi atau kalori gitu ya. Jadi apakah bisa untuk kulit keribu? Bisa, butuh effort lebih besar apalagi pada usia tua gitu ya. Dan yang paling penting adalah konsumsi kolagen harus ikut di dalam makanan pola makan sehat seimbang ya. Oke. Oke, terima kasih banyak dokter. Terakhir ya dok, ini banyak yang nanya di Q&A itu nutrisi kita ini boleh diminum mulai umur berapa dokter? Kemudian mohon maaf ini ada yang nanya juga apakah shake itu boleh diminum untuk stroke? Apakah shake itu boleh diminum untuk orang-orang yang sudah pasang ring jantung? Terus ini ada yang juga yang nanya kolagen itu mulai dikonsumsi bolehnya umur berapa dok? Silakan dok. Kolagen ya. Jadi begini teman-teman, kita bicara dulu tentang shake ya. Shake ini bisa dikonsumsi umur berapa sih ya? Apakah boleh dikonsumsi pada orang sakit? Bapak Ibu, desain dari shake ini memang ditujukan untuk dewasa ya, dewasa, dan tidak dianjurkan untuk apa namanya, anak-anak. Kenapa? Karena memang eh, komposisi vitamin mineralnya yang ada di sini itu didesain memang khusus untuk dewasa Bapak Ibu ya. Tetapi apakah boleh dikonsumsi anak-anak? Ya boleh-boleh saja, dengan catatan dia tidak mengkonsumsinya secara tunggal. Ya, apalagi seorang anak mengkonsumsi seks sebagai pengganti makanan, ya itu pasti akan mendapat tentangan dari dokter ahli anak gitu ya. Tapi seorang anak itu apa namanya, kebutuhan makanannya lebih banyak sebenarnya daripada orang dewasa secara per kilogram berat badan ya. Jadi dia akan butuh bahkan jauh lebih banyak, sehingga kalau dikonsumsi kalau anak mau konsumsi seks ya boleh, tetapi tidak untuk turun berat badan ya. Dia untuk penambah atau suplemen pada makanan-makanan yang lainnya. Jadi kita nggak boleh larang dia makan ini itu, selama itu makanan sehat, nggak boleh diatur-atur ya. Boleh dia menjadi penambah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang sakit jantung? Boleh nggak? Ya, sebenarnya shake itu adalah nutrisi untuk seluruh sel tubuh kita. Apakah jantung itu punya sel? Ya, ada selnya, dia butuh tuh nutrisi. Apakah otak nih punya sel? Ya, otak punya sel, Bapak Ibu ya. Apakah ginjal punya sel? Punya sel. Sehingga yang kita berikan makan adalah sel tubuhnya, bukan penyakitnya, Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita harus memisahkan antara tubuh ini punya organ, punya sel, dan tubuh ini punya penyakit. Lah, bagaimana kalau dia punya sakit? Apakah boleh minum shake? Boleh minum shake. Bagaimana dengan penyakitnya? Itu silakan berhubungan dengan dokter yang bersangkutan ya. Jadi kita memberikan nutrisi Herbalife ini sebagai nutrisi untuk sel tubuhnya, untuk penambah makanannya atau pelengkap dari makanan hariannya. Kalau terapi tetap tergantung dari dokternya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kolagen? Apakah kolagen ini boleh dikonsumsi oleh anak-anak atau usia berapa sih mulai kolagen? Nah, saya biasa cara berpikirnya begini teman-teman. Kolagen itu ada di bahan makanan apa saja sih? Gitu ya.
telur ada, ikan ada, ayam ada, daging sapi ada, daging babi ada, gitu ya. Semua mengandung kolagen. Umur berapa anak tuh boleh konsumsi? Ya, sebenarnya umur 6 bulan tuh dianggap seorang anak sudah mulai bisa dimasukin variasi makanan ya, apalagi makanan yang berserat. Tetapi saya harus kembali lagi kepada apa namanya komposisi produk, bahwa komposisi ini bukan hanya ada mengandung kolagen ikan saja, tetapi ada komposisi lain di dalamnya seperti vitamin, mineral, ada vitamin C, ada antioksidan ya, yang itu tidak didesain memang untuk anak-anak. Ya, tidak didesain untuk anak-anak. Sehingga patokannya adalah patokan dewasa. Nah, berapa usia dewasa di negara kita? Ada banyak variasi ya. Ada yang bilang 16 tahun ya, tetapi kalau di rumah sakit saya pakainya batasan 15 tahun ya. Itu sudah boleh konsumsi nutrisi Herbalife secara apa namanya ke semuanya ya. Dia sudah bisa karena dia sudah masuk kategori dewasa. Ya ada juga patokan yang pakai 17 tahun ada ya. Kalau dulu malah ada yang 12 tahun, tapi kalau saya pakai 15 tahun. Ih, tapi dokter anak saya suka, ya nggak apa-apa kasih aja gitu ya. Tetapi bukan untuk dijadikan konsumsi rutin harian gitu ya. Tetapi hanya apa namanya, kalau anak suka ya boleh dikasih ya. Artinya kalau tidak sengaja terminum ya tidak berbahaya untuk tubuhnya. Tapi kalau memang dia sengaja minum rutin, tergantung apa programnya gitu ya. Apakah dia punya program membentuk massa otot? Saya kira belum pada anak-anak ya. Dan lagi pula Bapak Ibu, pada anak-anak kemudian sampai usia 20 tahun, kolagen tubuh kita itu masih banyak sekali. Tanpa cukup asupan aja masih banyak, masih berlimpah dalam tubuh kita. Ya, tapi setelah usia 20 tahun dia akan mulai berkurang. Disitulah asupan itu menjadi penting. Gitu ya. Asupan kolagen itu menjadi penting sekali di usia 20-an ke atas gitu ya. Nah, kalau anak-anak tuh masih banyak banget kolagennya. Dari telur aja cukup ya. Gitu. Nah, kadang ada yang bertanya, dokter di telur itu apanya yang mengandung kolagen? Ternyata Bapak Ibu yang mengandung kolagen itu apa ya? Saya juga nggak pernah baca atau apa. Cuman satu literatur yang sempat saya baca itu adalah yang mengandung kolagen di telur itu apa? Selaput membran antara kulit luar sama putih telur. Jadi ada lapisan halus tipis itu yang mengandung kolagen. Yang biasa nggak dimakan. Ya dibuang bersama kulitnya. Nah itu ya. Justru itu yang mengandung kolagen ya. Kata buku itu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kecil sekali kandungan kolagen kalau kita berharap hanya dari telur, dan itu pun kadang kita lewatkan ya. Oh ya, kulit telur tidak mengandung kolagen, Bapak Ibu harus dibuang ya. Tapi yang bagian dalamnya ya, yang tipis. Oke, barangkali itu saja, Mas Wasis ya. Ya, ini waktu udah ya pas tepat jam 20 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih banyak dokter. Luar biasa materi malam ini dan sebenarnya masih banyak sekali dok pertanyaan yang masuk ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa mereview kembali pertanyaan-pertanyaan yang dari antusias teman-teman dan bapak-bapak ibu semua yang ada di sini dokter ya. Oke, nah oke bapak ibu teman-teman semua yang hari ini ada promo ya. Luar biasa promonya, spesial promo dan ekstra bonus ya. Khusus pembelian malam ini, pembelian 100 volume point ya teman-teman dengan paket yang di slide ini ya, silahkan di screenshot, saya beri waktu, kemudian silahkan di screenshot, dikirimkan ke pengundangnya, nanti teman-teman silahkan japri pengundangnya untuk mendapatkan ekstra bonusnya. Saya kasih waktu, silahkan di screenshot ya. Sebelumnya sambil menunggu teman-teman semua screenshot ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk minggu depan ya, di hari Senin 3 Juli jam 19 ya. Teman-teman semua silakan hadir, ada tren bisnis yang cocok bagi karyawan ya, seperti saya dulu ya, masih karyawan, masih jadi penata anestesi dokter di alhamdulillah kemarin saya sudah memutuskan untuk full time di Herbalife. Silakan hadir nanti teman-teman Senin ya, tanggal 19. Silakan hubungi pengundangnya, silakan join lagi di kelas di hari Senin jam 19 ya. Oke, itu. Kemudian
Dan next di hari Rabu, teman-teman nanti Bapak Ibu semua silahkan hadir. Ada Dr. Galih Maya Dewi ya. Ada Healthy Talk lagi di hari Rabu, teman-teman. Silahkan hadir. Nanti ada naikkan level kebugaran dengan olahraga. Pentingnya olahraga ya. Nanti dengan MC kita, Kakak Gina, nanti akan hadir di hari Rabu bersama Dr. Galih Maya Dewi ya. Nanti teman-teman silahkan ajak teman-temannya juga untuk hadir di kelas ini. Oke, kemudian teman-teman sebelum saya akhiri sesi ini bersama Dr. Muslim, kita ucapkan terima kasih dulu yuk kepada Dr. Muslim. Silahkan ketik angka 9 dan terima kasih Dr. Muslim. Stacy. Dok, sering-sering ya dokter ya. Iya, terima Oke, kasih. sering-sering. Terima kasih semuanya. Baik, teman-teman, sesi kami, saya dan Dr. Muslim malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Sampai ketemu di next Healthy Talk dan next di webinar hari Senin dan hari Rabu, teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Allah, thank you Herbalife. Terima kasih dokter. Terima kasih sama-sama Mas Rasdia. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me. Terima kasih Dokter Muslim.